Allahumma arhamna bil Qur'an. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita ingin memulai kajian khusus terkait dengan tafsir Al-Qur'an, di mana kita mendalami dan mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tentu saja setelah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya. Pada kajian pertama kali ini kita akan mengulas, sebelum kita masuk memahami, mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita coba mengenal setidaknya nama-nama Al-Quran, setidaknya nama-nama lain selain dari sebutan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sebagaimana juga namanya, terutama dalam bahasa Arab, setiap nama itu mengandung makna yang sesuai dengan yang dinamai. Dan Al-Quran karena memiliki banyak nama, juga sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki keluasan nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga butuh banyak nama dan sebutan-sebutan yang menjadi cirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita inventarisir seluruh nama-nama yang tercatat dan dicatat dalam Al-Quran untuk menyebut dirinya, maka akan kita temukan lebih dari 10 bahkan mungkin 15 nama. Akan tetapi pada kajian kali ini kita hanya ingin mencoba untuk mengambil beberapa contoh nama-nama yang sudah sangat populer dan sering kita dengar, sering kita baca dalam Al-Quran. Yang pertama tentu adalah Al-Quran sendiri. Al-Quran disebut Al-Quran. Al-Quran itu arti asalnya adalah bacaan, dari kata-kata qoro'a dan kiro'ah. Tentu itu pun juga bermakna bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dibaca, yang berisikan tulisan, dan juga akan sangat bermakna ketika kita paham isinya. Tentu saja adalah tahapan awalnya dengan melalui kita belajar membaca Al-Quran. Dan karena Al-Quran itu adalah sebagai sebuah bacaan, berarti Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dilantunkan. Sangat istimewa memang Al-Quran yang berisikan sebuah aturan, pedoman hidup, tapi berbeda dengan pedoman hidup yang lain, terutama yang dibikin oleh manusia. Al-Quran punya keistimewaan ketika dia dibaca dan enak didengar, dan bahkan ketika dilantunkan sekalipun juga lebih enak dan lebih nikmat kita untuk menyimaknya dan mendengarnya. Itulah salah satu dari keunikan Al-Quran, sehingga disebutnya adalah Al-Quran atau bacaan. Dan Al-Quran sebagai sebuah bacaan tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, kapan dan dimanapun Al-Quran itu merasa pantas dan layak untuk dibaca. Bahkan dengan berbagai suara, dari mulai suara keras sampai suara pelan sekalipun, Al-Quran tidak menimbulkan persoalan, dalam arti tetap proporsional dan enak untuk didengar, enak untuk dibaca. Itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai Al-Quran. Bahkan wahyu yang pertama sekali turun kepada Rasulullah, justru perintahnya adalah
baca, Iqra. Karena itu modal satu-satunya yang mengawali siapapun untuk kemudian bisa mengenal apa yang terkandung di dalamnya, sehingga menuntut orang untuk belajar dan belajar. Secara singkat mungkin kita bisa ulas apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai sebuah bacaan. Yang kedua, Al-Quran juga menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab. Alkitab artinya tulisan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu juga disebutkan di sana dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu, itulah kitab. Jadi Al-Quran itu disebut juga kitab. Kitab artinya tulisan, dari kata-kata kataba, kitabah, tulisan. Karena memang Al-Quran juga secara fisik bisa dibuktikan adanya wujud tulisan. Tulisan di sini tentu juga erat kaitannya dengan bacaan. Karena bacaan dengan tulisan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Dengan demikian maka Al-Quran menjadi tidak bisa terbantahkan secara fisik karena memang ada dalam bentuk tulisan. Tulisan dalam arti berisi kalam Allah yang disampaikan dan ditujukan bagi seluruh umat manusia untuk dijadikan sebagai sebuah petunjuk. Dan ketika itu adalah menjadi sebuah tulisan, maka Al-Quran menuntut siapapun kita untuk bukan hanya sekedar bisa melantunkan, tapi juga bisa mencatat dan menulis. Kemudian nama lain daripada Al-Quran yang sering kita dengar adalah misalnya Al-Huda. Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk, hidayah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memuat isinya tentang petunjuk-petunjuk bagi kehidupan manusia. Bahkan Al-Quran sengaja ditunjukkan dan diturunkan oleh Allah melalui para utusannya, terutama Al-Quran melalui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, juga adalah ditujukan untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi umatnya. Petunjuk menuju ke arah jalan yang benar. Petunjuk adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh siapapun manusia ketika dia dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai sebuah tujuan. Bahkan petunjuk sudah menjadi istilah yang sangat baku dan populer dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada petunjuk. Apalagi untuk sampai ke suatu tempat yang belum pernah sekali kita menuju ke arah itu, menuju ke tempat itu, maka kita sangat merasakan sekali di tengah perjalanan itu butuh yang disebut dengan al-huda atau butuh yang disebut dengan petunjuk. Maka ketika manusia meyakini dirinya dalam kehidupan dunia ini adalah sedang mencapai, menuju pada satu tempat ya, yang abadi, yang hakiki, keridhaan Allah di akhirat nanti, maka tidak mungkin tanpa petunjuk, dan tidak ada orang yang bisa berbuat benar tanpa adanya petunjuk tentang kebenaran itu sendiri. Itulah maka Al-Quran diturunkan melalui lisan Muhammad SAW, maka juga bertujuan untuk memberikan petunjuk. Dan itulah kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Huda, petunjuk. Lalu dari kata petunjuk ini sebetulnya kita menjadi sangat paham, sangat mengerti bahwa karena manusia adalah makhluk ciptaan, dan tentu yang lebih tahu tentang kondisi makhluk adalah Khalik yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka Allah melengkapi ya, kehidupan manusia ini dengan arahan bimbingannya, yakni dengan petunjuknya. Maka Al-Quran disebut petunjuk. Ibaratnya ya dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya manual book ya. Kalau kita memberi sebuah barang, terutama barang yang bagus, barang yang berharga, tentu dalam barang itu ada tambahan-tambahan atau ada petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara memperlakukan barang itu. Tentu petunjuk sesuatu hal yang berarti karena kita menjadi bisa ya mengoperasikan, menjaga, memelihara, merawat barang itu. Nah, ketika barang saja butuh kepada petunjuk untuk mengoperasikannya, manual book istilahnya, maka terlebih lagi manusia ya, sebagai ciptaan Allah yang Allah berkehendak memberikan petunjuk agar manusia sampai kepada jalan yang benar dan sampai kepada
hakikat kehidupan yang benar, maka manusia juga dilengkapi dengan petunjuk, dilengkapi dengan manual book yang disebut dengan Al-Quran. Itulah nama lain daripada Al-Quran. Selain Alkitab juga adalah Al-Huda. Kemudian berikutnya juga kita sering mendengar bahkan membaca sebutan Al-Quran, bahkan nama lain daripada petunjuk adalah An-Nur. Itu Al-Quran sudah sangat jelas, banyak menjelaskan kepada kita dan bisa kita baca. Al-Quran sering menyebut dirinya An-Nur. An-Nur adalah sebetulnya kata pembanding atau kata penyeimbang atau analogi daripada Al-Huda. Misalnya dalam sebuah ayat kita membaca kitabun anjalnahu liyukhrijan nas minad dhulumati ilan nur. Oh, kitab ini aku turunkan ya, kepada Muhammad litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur, agar engkau bisa membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu Al-Quran berarti bermakna petunjuk dan bermakna cahaya. Dan kita sudah sangat paham betul bahwa manusia tidak bisa membohongi dirinya. Untuk mencapai tujuan hidupnya butuh adanya cahaya. Dan cahaya itulah yang nanti akan menerangi dan akan mampu menjadi pengawal kehidupan manusia, dan manusia bisa membedakan kondisi di perjalanan, mana yang harus dia langkah, mana yang harus dia injak, mana yang harus dia lihat, mana yang harus dia lewat. Itu semua karena adanya petunjuk dalam konteks An-Nur, yaitu adalah cahaya. Dan cahaya itulah yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi terang. Dan setiap manusia butuh dengan cahaya itu. Ilustrasi, kita bisa membuat sebuah gambaran, sebuah contoh. Seseorang yang berada dalam kegelapan di tengah perjalanan, dia butuh pengetahuan untuk petunjuk untuk jalan mencapai pada tujuannya. Maka di saat yang sama ketika ada ya, yang memberikan sinar cahaya lampu atau senter atau baterai misalnya, tentu orang tersebut akan merasa senang karena ada yang mengingatkan, ada yang memberikan petunjuk, ada yang menerangi. Tentu itu adalah fitrah kehidupan manusia yang senang dengan hal yang bersifat terang. Sebaliknya manusia tidak senang dengan hal yang bersifat tidak terang atau bersifat gelap. Walaupun ada sebagian kecil manusia, sebagian kecil orang yang senang dengan kegelapan ya, bahkan tidak senang dengan terang. Itu hanyalah ketika orang itu sedang berada dalam dunia kejahatan atau dunia kegelapan atau dunia kedoliman. Tapi pada prinsipnya fitrah manusia senang dengan suasana terang. Nama-nama itulah yang terkena dalam ayat Al-Quran untuk menyebut nama lain Al-Quran. Tentu masih banyak nama-nama lain selain Al-Quran, Alkitab, kemudian Al-Huda dan An-Nur. Kita pun juga menemukan nama lain Al-Quran seperti As-Sifa misalnya. Al-Quran menyebutnya Syifa lima fis sudur. Al-Quran adalah Syifa. Syifa itu artinya obat, Syifa itu artinya penawar. Tapi penawar lima fis sudur bagi apa yang ada dalam hati-hati manusia. Artinya obat untuk menyembuhkan penyakit hati manusia. Dengan demikian maka Al-Quran ya, di samping sebagai sebuah bacaan, sebagai sebuah petunjuk, juga dia berfungsi sebagai obat yang akan bisa menyembuhkan manusia dari penyakit-penyakit yang melekat, yang mengganggu dan akan menghambat pada tujuan kebaikan manusia, yakni penyakit-penyakit hati, apakah itu kekufuran, kemunafikan, kedoliman, syirik, ataupun juga hal-hal yang berbau kemaksiatan. Itu semua adalah sebagai penyakit hati yang hanya bisa disembuhkan oleh Al-Quran, dan Al-Quran dia sebagai syifa. Dan karena Al-Quran sebagai syifa, tentu Al-Quran hanya akan bisa dirasakan dan bisa akan menjadi penawar ketika Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya sebatas ditulis, dan juga bukan hanya sebatas diingat, tapi bagaimana Al-Quran itu kemudian diimplementasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian terhindar dan menghindari penyakit-penyakit yang akan menimpa kepada setiap manusia, yakni penyakit hati. Dengan demikian maka Al-Quran disebutnya adalah As-Sifa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi banyak nama-nama lain yang bisa kita kenal
dalam Al-Quran untuk menyebutkan dirinya selain Al-Quran, tentu saja semuanya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu menjadi pedoman, menjadi manual book bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, kalau boleh kita sebut lagi, nama lain yang sangat populer untuk sebutan Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan dari kata-kata Al-Farq. Al-Farq artinya pemisah, pembeda. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki fungsi bagaimana orang menjadi kenal dan bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, antara benar dan salah, antara gelap dan terang, antara hitam dan putih. Karena Al-Quran berfungsi sebagai pembeda. Karena Al-Quran adalah sebuah aturan, maka Al-Quran berisikan tentang sesuatu yang akan menjelaskan dan akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sebetulnya kita ingin tahu mana hal-hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal-hal yang benar, mana hal-hal yang salah. Dengan demikian maka Al-Quran membimbing kita dengan furqonnya, dengan pemisahnya, dengan pembedanya yang akan memberikan pemahaman kita semakin lebih tajam dan lebih jelas, agar kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas sebelum nanti kita masuk kepada kajian tafsir Al-Quran, yakni kita terlebih dahulu mengenal sedikit tentang nama-nama lain Al-Quran, agar kita bisa lebih merasakan dan bisa lebih memahami bahwa ternyata Al-Quran itu selain memiliki makna yang luas juga memiliki nama-nama yang banyak. Itu pun baru sebagian di antara yang kita kenal. Banyak juga nama-nama yang lain yang tentu saja bisa kita gali, bisa kita cari dan bisa kita baca dalam Al-Quran itu sendiri tentang nama-nama Al-Quran, yakni nama-nama lain yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk kita lebih mencintai dan lebih semangat untuk menggali dan mendalami nilai-nilai murni, nilai-nilai agung, nilai-nilai suci yang ada dalam Al-Quran. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.